Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaril Nafi, NIM T2017-1111. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab zakat. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah. Atau zakat menurut bahasa dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Adapun macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Zakat fitrah harus memenuhi rukun-rukun tertentu. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua ada pemberi zakat fitrah. Yang ketiga ada penerima zakat fitrah. Yang keempat yaitu ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, sedangkan syarat wajib zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. Yang kedua yaitu orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung. Yang ketiga, yaitu mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Adapun waktu mengeluarkannya. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenam matahari sampai pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, yaitu waktu yang lebih baik, yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat id. Yang terakhir, waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat id, karena hanya dianggap sebagai sodako biasa. Yang selanjutnya yaitu zakat mal atau harta. Zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak, karena sudah sampai nishab yaitu batasan jumlah harta, dan haul batasan waktu yang memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Syarat wajib zakat ada dua. Yang pertama, yang menyangkut orang. Yang kedua, yang berkenaan dengan harta. Nah, yang menyangkut orang itu ada 4. Yang pertama, agama Islam, yaitu zakat tidak wajib atas non-muslim, karena zakat adalah salah satu rukun Islam. Yang kedua, balik dan berakal, sebab keduanya dianggap tidak bisa menguasai atau mempergunakan suatu harta. Yang ketiga, bebas dari hutang. Yang keempat, merdeka. Zakat tidak dibebankan kepada hamba saya, karena ia tidak memiliki harta. Semua hartanya adalah harta majikan atau tuannya. Nah, yang berkenaan dengan harta, adapun syarat harta yang dizakatkan. Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, berkembang. Harta yang lazimnya memberi keuntungan kepada pemilik. Yang ketiga, milik sendiri dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Yang keempat, mencapai nishab. Maksudnya, harta yang dimiliki setelah mencapai jumlah tertentu. Apabila harta yang dimiliki tidak sampai nishab, maka zakat tidak wajib dibayarnya. Yang terakhir yaitu mencapai 1 tahun, yaitu haul. Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu 1 tahun.
Tetapi haul dianggap terputus atau gagal dengan sebab-sebab berikut. Yang pertama, apabila nishab berkurang di tengah-tengah tahun sebelum sempurna haul, maka terputuslah haul. Contohnya, seorang memiliki 40 ekor kambing dan sebelum sempurna setahun berkurang seekor, maka ia tidak wajib menzakati sisanya karena adanya nishab dalam setahun adalah syarat wajib zakat. Nah, yang kedua, apabila menjual sebagian dari nishabnya dengan syarat pembayarnya tidak sejenis, bukan karena takut karena zakat, dan harta tersebut bukan untuk barang yang diperdagangkan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka dia tidak diwajibkan zakat. Contohnya, seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu sebelum sempurna setahun, ia jual 2 ekor kambing dengan uang seharga 2 juta. Bukan karena takut mengeluarkan zakat. Dan juga kambing tersebut bukan disiapkan untuk diperdagangkan, maka terputuslah haulnya. Nah, yang ketiga, apabila harta yang sudah masuk nishab diganti dengan jenis lain di tengah-tengah haul bukan untuk menghindari kewajiban zakat, maka terputusnya haul. Contohnya, seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu sebelum setahun masa nishab tersebut ia ganti dengan onta atau sapi, maka haul zakatnya terputus dan mulai baru lagi dengan haul onta atau sapi. Itu dimulai pada hari pergantian bila onta dan sapi itu tercapai nisabnya. Adapun harta yang wajib dizakati. Ada jenis-jenis harta yang wajib dizakati sebagai berikut. Yang pertama, binatang ternak. Yang kedua, emas dan perak. Yang ketiga, harta perniagaan atau harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal. Yang keempat, hasil pertanian. Yang kelima, rikas atau temuan. Barang-barang yang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu yang biasa disebut dengan harta karun, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Yang keenam yaitu madin, yaitu hasil tambang. Benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu mustahik zakat dan yang haram menerima zakat. Yang pertama, mustahik zakat. Adapun golongan mustahik zakat adalah sebagai berikut. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Nah, yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya, maka akan tetapi tidak mencukupinya. Yang selanjutnya miskin, yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Yang selanjutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf ini dibagi 4 macam. Yaitu yang pertama, mu'alaf muslim.
ialah orang yang sudah masuk Islam, tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat. Yang kedua, mu'alaf yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. Yang ketiga, yaitu mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya. Yang keempat, yaitu mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Yang selanjutnya yaitu riqab. Riqab adalah mukatab yang berarti budak, belian, yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dan selanjutnya yaitu ghorim. Ghorim yang mempunyai hutang. Ghorim ini dibagi 3. Yang pertama, orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan. Yang kedua, orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. Yang ketiga, orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah, atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah, atau pesantren itu. Yang selanjutnya, fisabilillah, yaitu orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ilmu maupun amal. Yang terakhir, Ibnu As-Sabil, yaitu orang yang mengadakan perjalanan dan bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Ada beberapa orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, keluarga Rasulullah SAW, yaitu Bani Hashim. Mereka tidak boleh makan harta zakat sedikit pun, berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW, yang artinya zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, orang kaya. Yang ketiga, orang kafir. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, yaitu wajib zakat, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua, dan seterusnya ke atas. Yang terakhir yaitu budak. Adapun ancaman yang meninggalkan kewajiban, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat dengan beraneka ragam siksaan, yang diantaranya yang pertama, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di leher pemiliknya. Nah, yang kedua, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor ular jantan yang beracun lalu menggigit atau memakan pemiliknya. Nah, yang ketiga, tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat akan dibakar neraka jahanam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan. Yang keempat, pemerintah muslim berhak mengambil secara paksa zakat dan juga separuh harta milik orang yang enggan membayar kewajibannya tersebut sebagai hukuman atas perbuatan maksiatnya itu. Yang kelima, dihukumi sebagai orang kafir, yaitu murtad, jika ia enggan membayar zakat karena mengingkari kewajibannya. Jika ia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, maka jenazahnya tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Yang terakhir, adapun orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tetapi masih mengakui wajibnya berzakat, maka ia memikul dosa dikarenakan keengganan mengeluarkannya namun tidak mengeluarkannya dari Islam. Adapun tujuan disyariatkan zakat. Yang pertama, membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Yang kedua, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-ghorimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. Yang ketiga, membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia. Yang keempat, mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
Yang kelima, menghilangkan sifat bakhil dan loba kepemilikan kekayaan dan penguasaan modal. Yang keenam, menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Yang ketujuh, yaitu mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Yang kedelapan, yaitu mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum. Yang terakhir, yaitu mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain. Adapun faedah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Ada dua faedah. Yang pertama yaitu faedah diniyah dari segi agama. Yang kedua faedah khuluqiyah yaitu segi akhlak. Nah, faedah diniyah dari segi agama ini ada 4. Yang pertama berzakat, berarti menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Nah, yang kedua merupakan sarana bagi hamba untuk takarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah sehingga akan menambah keimanan. Yang ketiga yaitu membayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. Yang keempat, zakat merupakan sarana penghapus dosa. Nah, selanjutnya faedah khuluqiyah dari segi akhlak. Yang pertama, menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Yang kedua, pembayar zakat biasanya identik dengan sifat ramah, yaitu belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Yang selanjutnya merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. Yang terakhir, di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. Adapun faedah ijtimaiyah dari segi sosial kemasyarakat. Yang pertama, zakat merupakan sarana untuk membantu memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Nah, yang kedua, memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat. Salah satunya adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Yang ketiga, zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam fakir miskin. Yang keempat, zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. Yang terakhir yaitu membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.